Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depan Nodendra dengan NPM 20 178 20 10 99. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan di negara Australia dan negara Indonesia. Baik, kita langsung saja. Dari setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Sistem politik di suatu negara tidak terlepas dari sistem pemerintahan, parlemen, perpartaian, dan pemilunya. Begitupun di Indonesia dan Australia. Keduanya menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Australia menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini langsung saja pembahasan perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia. Sistem pemerintahan yang pertama itu ada di Indonesia, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut pemerintahan presidensial, yakni presiden sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Nah, kalau di Australia itu sistem pemerintahannya Australia itu seperti berdemokrasi parlementer. Hal ini berarti semua warga Australia itu terlihat dalam cara negara diperintah. Kekuasaan pemerintahan datang dari rakyat Australia, karena warga negara Australia secara berkala memberikan suatu bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen dalam demokrasi parlementer. Nah, itu. Nah, dari uraian di atas dapat kita lihat bagaimana sangat berbeda-beda sistem pemerintahan yang berjalan di masing-masing negara. Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintah, presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menjadi anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet. Nah, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial di Indonesia dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, di mana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, di mana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain. Adapun di Australia dengan sistem parlementernya, parlemen Australia dapat diatur dalam Section 1 Konstitusional 1 Australia yang menyatakan bahwa parlemen Australia terdiri dari 3 komponen utama, yakni yang pertama itu ada Ratu Inggris, dalam hal ini dipresentasikan oleh Gubernur Jenderal. Yang kedua Senat, yang ketiga House of Representatives atau HOR. Nah, di sini dapat kita bedakan dari bentuk negara. Kalau di Indonesia, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan berbentuk republik. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Kalau di Australia pada tanggal 1 Januari 1901 ke-6 koloni tersebut menyepakati pembentukan Federasi Australia, dan pada tahun 1907 federasi ini diterima sebagai bagian atau dominan dari Inggris Raya, sehingga ikatan tradisional dengan Inggris dalam bentuk persemakmuran tetap dipelihara. Nah, dari uraian di atas itu dapat kita lihat bahwa Indonesia sebagai kesatuan sebagai bentuk negara hanya memiliki satu kedaulatan, yakni negara Indonesia, serta aturan dan hukum yang sama. Sedangkan Australia itu dengan negara federasinya, pemerintahan federal menjadi pemerintahan ikatannya, atau pemerintahan pusatnya mengakui kedaulatan negara bagian, dan negara bagian dapat membuat hukum atau aturan sendiri. Jadi tiap-tiap negara bagian bisa jadi memiliki hukum atau aturan yang berbeda-beda. Nah, di sini juga dapat kita bedakan dari bentuk pemerintahannya. Kalau di Indonesia, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan berbentuk republik. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa bentuk pemerintahannya merupakan republik. Nah, kalau di Australia itu
kayak ada monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah negara dengan kepala negara, seorang raja atau ratu. Namun mereka harus bertindak sesuai dengan konstitusi. Nah, dari uraian itu kita dapat lihat bahwa Indonesia dan dengan republik sebagai bentuk pemerintahannya dipimpin oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, setelah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dengan masa jabatan ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini Indonesia 5 tahun sekali sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945. Adapun Australia dengan monarki konstitusionalnya sebagai bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara. Nah, namun untuk pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, raja atau ratu yang berkuasa bersifat turun-temurun dengan masa jabatan hingga meninggal. Nah, analisis perbedaan sistem parlemen Indonesia dan Australia dilihat dari sistem pemerintahan masing-masing negara. Nah, dari uraian mengenai perbedaan parlemen eksekutif dan legislatif masing-masing negara-negara ini, yang juga dari awal mengenai perbedaan konsep atau bentuk atau sistem dari masing-masing negara, dapat kita lihat perbedaan sistem parlemen dari masing-masing negara sebagai berikut. Nah, yang pertama mengenai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan di Australia raja atau ratu sebagai kepala negara yang diwakili. Nah, analisis perbedaan sistem parlemen Indonesia dan Australia dilihat dari sistem pemerintahan masing-masing negara. Nah, dari uraian mengenai perbedaan parlemen eksekutif dan legislatif masing-masing negara ini, yang juga dari awal mengenai perbedaan konsep atau bentuk atau sistem dari masing-masing negara, dapat kita lihat perbedaan sistem parlemen dari masing-masing negara sebagai berikut. Yang pertama mengenai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Indonesia, presiden bertindak sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan, sedangkan di Australia raja atau ratu sebagai kepala negara yang diwakili oleh gubernur jenderal, hanya bertindak dalam kegiatan simbolik dan diplomatik saja. Adapun yang bertindak sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang merupakan anggota dari House of Representatives, berasal dari partai politik mayoritas di House Representative. Perdana Menteri di sini bertindak atau menduduki jabatan yang sama dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini baik eksekutif maupun legislatif. Nah, dari perbedaan tadi antara negara Indonesia dan negara Australia, dapat saya simpulkan di sini Indonesia dengan presidensial sebagai sistem pemerintahannya, presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintah, presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Di Australia dengan sistem Parlemen Australia diatur dalam Section 1 Konstitusi Australian yang menyatakan bahwa Parlemen Australia terdiri dari 3 komponen utama, yakni 1 Ratu Inggris, dalam hal ini dipresentasikan oleh Gubernur Jenderal. Yang kedua Senat, yang ketiga ada House of Representatives atau HOR dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan di negaranya. Sebagai negara federasi, Australia terdapat House of Representatives atau HOR sebagai perwakilan politik, sedangkan Senat sebagai perwakilan negara bagian. Adapun di Indonesia terdapat MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR. Ada DPR dan DPD. Nah, dari perbedaan keduanya, DPR memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan DPD. Berbeda dengan Senat di Australia, diberikan kewenangan dalam mengimbangi posisi House of Representatives. Nah, itu saja tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan pemerintahan Australia dengan Indonesia. Saya tutup dengan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.